Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Berbagi Kisah, tempat kita menyusuri sejarah Islam dengan mata terbuka dan hati yang bergetar. Di Madinah, umat Islam mulai tumbuh kuat. Namun, kekuatan bukanlah akhir dari ujian, justru awal dari badai yang lebih besar. Kaum Quraisy tidak tinggal diam. Mereka bersiap dengan dendam, pasukan, dan amarah yang membara. Langkah-langkah kaki para musuh mulai mengguncang bumi. Madinah dan wahyu dari langit pun turun mengizinkan darah tumpah demi mempertahankan kebenaran. Di episode ke-19 ini kita akan menyelami momen ketika umat Islam untuk pertama kalinya diizinkan berperang, bukan untuk menaklukkan, tapi untuk bertahan. Bukan karena benci, tapi karena iman. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana Rasulullah mempersiapkan strategi pertahanan pertama dalam sejarah Islam? Tetap bersama kami hingga akhir video, karena dari sini perang pertama akan segera dimulai. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal kisah perjuangan suci ini. Setelah melalui berbagai tekanan dan fitnah yang menguras tenaga serta kepercayaan umat, kaum muslimin kembali dihadapkan pada bahaya yang lebih besar. Kali ini, ancaman datang bukan hanya dari satu arah, tetapi dari berbagai kabilah yang bersatu untuk menghancurkan Madinah. Inilah yang dikenal sebagai Perang Ozab atau Perang Khandaq, di mana seluruh kekuatan musyrikin Quraisy, Ghatafan, dan sekutunya datang mengepung Madinah dengan ribuan pasukan. Nabi Muhammad dan para sahabat menggali parit sebagai benteng pertahanan, sebuah strategi yang belum pernah dikenal di Jazirah Arab, namun terbukti sangat efektif. Tapi, ancaman bukan hanya dari luar, dari dalam kota. Pengkhianatan datang lagi dari kaum Yahudi. Kali ini, Bani Quraisy, mereka membatalkan perjanjian damai dan bersiap menyerang dari belakang. Di tengah situasi yang sangat kritis, Allah menurunkan pertolongannya. Badai dan ketakutan melanda pasukan Azab, memaksa mereka mundur tanpa sempat memulai pertempuran terbuka. Kemenangan ini datang tanpa pedang, tapi penuh pelajaran iman dan kesabaran. Setelah itu, kaum muslimin tidak tinggal diam. Rasulullah langsung mengarahkan pasukan untuk bergerak menuju Bani Quraizah sebagai respon atas pengkhianatan mereka. Benteng demi benteng mereka dikepung hingga akhirnya menyerah. Ini menjadi titik akhir kekuatan militer Yahudi di Madinah. Namun, di balik semua itu, kerinduan kepada Makkah tak pernah padam. Maka Rasulullah memimpin ribuan sahabat untuk berangkat menuju Makkah dengan niat berumroh tanpa membawa senjata perang. Di tengah jalan, mereka dihadang, lalu terjadi ikrar setia di bawah pohon Baiat Ridwan yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Perjalanan itu berakhir dengan perjanjian Hudaybiyah, sebuah kesepakatan damai yang tampak merugikan di awal, namun justru menjadi pintu kemenangan yang besar. Tonton episode ini sampai akhir, karena inilah fase penting dalam perjuangan Islam. Bukan hanya soal medan perang, tapi tentang perjanjian, kesabaran, dan keyakinan kepada janji Allah. Mari kita mulai ceritanya. Selain orang Quraisy yang menyembah berhala, pihak lain yang paling keras memusuhi kaum muslimin adalah orang Yahudi. Para pemuka Yahudi, Bani Nadir yang telah terusir, tidak tinggal diam dari tempat tinggal mereka yang baru di Khaybar. Mereka mulai melancarkan permusuhan. Rencana baru para Yahudi ini adalah menghasut orang-orang Arab agar memerangi Madinah. Para pemuka Bani Nadir datang ke Mekah menemui para pembesar Quraisy. Pasukan kami akan bergabung dengan tuan-tuan untuk menyerang Madinah, kata para pemuka Yahudi. Bagaimana dengan Yahudi Bani Quraizah yang masih tinggal di Madinah, tanya seorang pembesar Quraisy. Mereka tinggal di Madinah sekedar untuk mengelabui Nabi Muhammad. Kalau tuan-tuan sudah datang, mereka akan bergabung dengan tuan-tuan. Orang Quraisy masih terlihat ragu. Perselisihan mereka dengan Rasulullah dimulai karena ajaran Islam mengajak orang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melarang bersujud pada berhala. Bukankah orang Yahudi juga mengaku bahwa Tuhan mereka adalah Allah? Orang Quraisy ingin mengetahui pendapat Yahudi tentang ajaran Islam. Tuan-tuan Yahudi, tuan-tuan adalah golongan ahli kitab yang mula-mula, lebih dulu
dari orang Nasrani dan Muslim. Menurut tuan-tuan, siapakah yang lebih baik? Agama kami yang menyembah berhala atau agama Muhammad? Seharusnya orang Yahudi menjawab bahwa agama Rasulullah lebih baik karena orang Yahudi juga menyembah Allah. Namun karena kebenciannya yang sangat kepada kaum muslimin, orang Yahudi Bani Nadir menjawab, tentu agama tuan-tuan yang lebih baik, sebab tuan-tuan yang lebih benar dari dia. Allah menurunkan firman dalam surat An-Nisa ayat 51-52 yang mengecam pernyataan orang Yahudi itu. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab? Mereka percaya kepada Gib dan Tagut dan mengatakan kepada orang-orang kafir musyrik Mekah bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman. Surah An-Nisa ayat 4:51. Mereka itulah orang yang dikutuki Allah. Barang siapa yang dikutuki Allah, niscaya kamu sekali-kali tidak akan memperoleh penolong baginya. Surah An-Nisa ayat 4:52. Setelah itu, para pemuka Yahudi itu pergi berkeliling menemui para pemimpin kabilah Gatafan serta semua pihak yang ingin membalas dendam kepada kaum muslimin. Orang-orang Yahudi ini sangat aktif menghimpun dukungan. Mereka memuji-muji berhala Quraisy dan menjanjikan bahwa kali ini pasukan muslim pasti akan bisa dihabisi sampai ke akar-akarnya. Usaha keras ini berhasil. Puncaknya berangkatlah 10.000 orang pasukan gabungan berbagai suku Arab yang memusuhi kaum muslimin. 4.000 orang diantaranya adalah orang-orang Quraisy, selebihnya adalah dari suku-suku Qais Ailan, Banu Fazarah, Asja Sulai, Banu Sa'ad, dan lain-lain. Inilah pasukan terbesar yang pernah berkumpul untuk memerangi kaum muslimin. Dalam sejarah Islam, peristiwa ini dikenal sebagai Perang Azab, perang sekutu. Angin dingin gurun bertiup tajam menembus lapisan pakaian. Debu-debu halus berterbangan bersama suara cangkul yang tak henti menghantam tanah keras. Hari-hari di parit itu benar-benar menggugurkan batas antara kekuatan dan kelemahan, antara ikhlas dan ragu, antara keyakinan dan rasa takut. Parit hampir selesai, namun tenaga para sahabat sudah sangat terkuras. Mereka bekerja sejak fajar menyingsing hingga matahari tenggelam. Makanan amat terbatas. Beberapa dari mereka tidak makan 2 hingga 3 hari. Yang paling menyayat, Rasulullah sendiri ikut menggali. Tubuh beliau diliputi debu dan keringat, perut beliau diikat batu karena lapar. Tetapi beliau tetap tersenyum kepada siapapun yang memandangnya. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu melihat itu. Ia memperhatikan tubuh Rasulullah yang kurus, matanya yang letih, dan tangan beliau yang tetap mengangkat tanah. Ia menunduk. Ada luka di hatinya yang tak sanggup ia bendung. Setelah menyelesaikan tugas di parit, ia buru-buru pulang ke rumah. Di rumah, ia berkata lirih kepada istrinya, "Aku melihat Rasulullah dalam keadaan sangat lapar. Demi Allah, aku tidak bisa membiarkannya begitu. Apakah kita punya sesuatu, walaupun sedikit?" Istrinya mengangguk. "Aku punya 1 syau gandum, dan ada daging anak kambing yang masih bisa kita masak. Tapi hanya cukup untuk beberapa orang." Jabir pun menyembelih anak kambing itu. Ia menggiling gandum dan mulai memasak roti, serta menyiapkan daging dalam periuk. Ketika makanan hampir matang, ia kembali ke parit dan dengan penuh hormat mendekati Rasulullah, lalu berbisik, "Wahai Rasulullah, aku telah menyiapkan sedikit makanan untuk Anda dan beberapa orang sahabat. Datanglah, hanya Anda dan beberapa orang saja." Namun, bukan itu yang terjadi. Rasulullah berdiri, menoleh ke arah pasukan yang masih menggali, dan berseru lantang, "Wahai pasukan Handak, Jabir telah menyiapkan makanan. Mari kita ke rumahnya." Jabir terperanjat. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Yang bisa ia lakukan hanyalah berlari pulang, mendahului rombongan. Napasnya tersengal. Dan ketika sampai di rumah, ia berseru, "Celah, Rasulullah mengundang seluruh pasukan ke rumah kita." Istrinya menatapnya dengan tenang. Tak sedikit pun ia panik. Dengan yakin ia berkata, "Apakah beliau sendiri yang mengundang?" "Ya," jawab Jabir. "Kalau begitu, jangan khawatir, Pelak lebih tahu daripada kita," katanya lembut. Beberapa saat kemudian,
Rasulullah tiba. Beliau tidak langsung menyuruh sahabat makan. Beliau masuk ke dapur kecil Jabir. Beliau membuka periuk, memanjatkan doa, dan meletakkan tangannya ke dalam masakan. Lalu beliau mengambil adonan roti, memercikinya dengan air, dan memberkahinya. Kemudian beliau berkata kepada Jabir, "Jangan angkat periukmu dari tungku, dan teruslah keluarkan roti dari tungku pembakaranmu. Aku akan membagikan makanan kepada mereka." Pasukan pun masuk secara bergantian, 10 orang demi 10 orang. Rasulullah sendiri yang menyajikan makanan untuk mereka. Roti-roti diletakkan di atas wadah, lalu beliau menuangkan daging dan kuah ke atasnya. Para sahabat makan dengan penuh syukur, lalu pergi dan digantikan oleh 10 orang berikutnya. Dan terus begitu, Jabir tak berhenti menatap. Ia khawatir makanan itu akan habis, tapi periuk itu tetap penuh. Roti tidak berkurang, daging mendidih dalam kuah yang harum. Mereka makan dan makan dan makan hingga seluruh pasukan kenyang. Semuanya, tidak ada satupun yang tertinggal dalam keadaan lapar. Bahkan masih tersisa makanan setelah itu. Jabir hanya bisa menunduk. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Hari itu, ia menyaksikan sendiri bahwa Rasulullah bukan hanya pemimpin pasukan, tapi juga pembawa berkah. Tangan beliau yang bersentuhan dengan makanan itu telah mengubah rumah kecil mereka menjadi tempat turunnya rahmat Allah. Hari itu, rasa lapar berubah menjadi syukur. Kecemasan berubah menjadi keteguhan. Bagi pasukan azab, mereka kini bukan hanya memiliki parit sebagai pelindung, tapi juga memiliki pemimpin yang membawa langit ke bumi. Dengan sabar, tawakal, dan keyakinan tak tergoyahkan. Dalam penggalian itu, orang-orang munafik menunjukkan rasa enggan. Mereka sengaja menampakkan diri seperti orang lesu dan tidak memiliki kemampuan. Banyak yang diam-diam melarikan diri ke rumah masing-masing. Sementara setiap sahabat muslim pasti meminta izin kepada Rasulullah jika mempunyai suatu keperluan. Kemudian setelah selesai kembali lagi bekerja pada penggalian. Parit telah selesai digali ketika pasukan musyrik datang melihat jumlah musuh sebesar itu. Orang-orang munafik dan mereka yang lemah jiwanya seketika menggigil ketakutan. Mereka langsung berprasangka buruk kepada Allah dan Rasul-Nya, sampai mereka berkata dalam hati, Allah dan Rasul-Nya tidak menjanjikan kepada kami selain tipu daya. Pasukan musyrik terkejut sekali ketika melihat ada parit yang terlalu lebar di depannya untuk diseberangi. Ini perbuatan orang pengecut. Jadi mereka sambil berputar-putar mencari rongga parit yang sempit untuk dilompati. Amarah mereka menggelegak bukan main. Belum pernah dalam sejarah peperangan orang Arab melakukan strategi seaneh ini. Sambil tersenyum, pasukan muslim mewaspadai gerakan musuh. Dengan tangkas mereka menghujani anak panah lawan yang mencoba mendekati parit. Kemudian muncul sekelompok penunggang kuda Quraisy yang tangguh. Mereka adalah Amir bin Abdul Wud, Ikrimah bin Abu Jal, Dirar bin Khattab, dan lain-lain. Dengan nekat mereka terjun ke parit dan berhasil sampai ke seberang. Namun Ali bin Abi Thalib dan beberapa orang muslim mengepung tempat itu. Melihat Ali bin Abi Thalib, Amir bin Abdul Wud yang pemberani menantang duel, Ali pun menghadapinya. Mereka berputar-putar dan suara denting pedang beradu demikian kerasnya. Masing-masing memekik nyaring ketika mereka saling menebas dan menangkis. Ali bin Abi Thalib berhasil merobohkan musuhnya. Kaum muslimin yang lain berhasil mendesak para prajurit Quraisy ke tepi parit, sehingga mereka mundur tunggang langgang. Ikrimah bin Abu Jahl sampai meninggalkan tombaknya melihat serangan ganas para prajurit muslim ketika dalam keadaan segenting. Seperti itu, lagi-lagi kaum muslimin dikhianati. Ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah, ada 3 kelompok Yahudi di kota itu. Mereka adalah Bani Kainuka, Bani Nadir, dan Bani Quraizah. Namun, akibat ulahnya sendiri, Bani Kainuka dan Bani Nadir terusir dari Madinah. Kepada pemimpin Bani Quraizah inilah Huyai bin Khattab, pemimpin Bani Nadir, datang menghasut Ka'ab bin Asad Al-Quraizi. Bani Quraizah akhirnya membukakan pintu bentengnya setelah Huyai menggedor berkali-kali. Ka'ab, aku datang bersama Quraisy dan Ghatafan berikut para pemimpin mereka.
Semuanya sudah berjanji kepadaku untuk tidak pulang sebelum dapat membinasakan Muhammad dan para pengikutnya. Mendengar kata-kata Huyai, Ka'ab menjawab, celakalah engkau Huya, tinggalkan aku dari urusanku. Aku tidak melihat diri Muhammad, melainkan sosok orang yang jujur dan menepati janji. Namun Huyai terus membuyuk dan membujuk sampai akhirnya Ka'ab pun setuju untuk mengkhianati kaum muslimin. Mulailah Bani Quraizah mengincar benteng tempat kaum wanita dan anak-anak muslim berlindung yang dijaga Hasan bin Sabit binti Abdul Muthalib, bibi Rasulullah SAW, dan adik perempuan Hamzah melihat ada seorang laki-laki Yahudi datang menggundap penjendap mengelilingi benteng. Syafi'ah segera memberitahu Hasan bin Sabit, wahai Hasan, lihat, ada orang Yahudi mengelilingi benteng ini. Demi Allah, aku khawatir ia akan menunjukkan titik lemah benteng ini kepada pasukannya Yahudi. Padahal Rasulullah dan para sahabat sedang bertempur di garis depan. Hampiri orang itu dan bunuh dia. Engkau tahu sendiri bahwa aku bukanlah orang yang mahir dalam bunuh-membunuh. Jawab Hasan. Syafi'ah yang gagah berani itu mengambil sepotong tiang dan memukul orang Yahudi itu sampai mati. Karena tindakannya ini, kaum Yahudi tidak berani terang-terangan menyerang benteng yang mereka kira dijaga dengan kuat. Apa yang akan dilakukan Rasulullah dan para sahabat ketika mengetahui bahwa Bani Quraizah berniat menikam dari belakang? Orang Yahudi adalah pedagang dan ilmuwan yang jauh lebih unggul dari Ansor yang terdiri atas Aus dan Khazraj. Namun, ketika melihat pemeluk Islam meningkat pesat, orang Yahudi khawatir mereka akan kalah dalam perdagangan dan pengetahuan. Kemudian, mereka menolak kerasulan Nabi Muhammad dan mentertawakan ajaran beliau. Tentu saja Rasulullah dan para sahabatnya terkejut setelah mendengar Yahudi Bani Quraizah telah membelot ke pihak musuh. Ini berarti pasukan muslim yang jumlahnya jauh lebih sedikit itu harus membagi pasukan dalam dua kelompok pertempuran. Keadaan ini benar-benar memberatkan. Rasulullah mengutus Sa'ad bin Mu'adz, pemimpin suku Aus yang pernah menjadi sekutu sekaligus pelindung Bani Quraizah, ditemani Sa'id bin Ubadah, pemimpin suku Khazraj, dan beberapa orang sahabat Rasulullah, meminta mereka mengecek keadaan Bani Quraizah. Para sahabat itu kemudian pergi menemui Bani Quraizah yang telah mengurung diri dalam benteng mereka. Sa'ad bin Mu'adz mencoba mengingatkan perjanjian damai yang berisi saling bantu antara kaum muslimin dan Bani Quraizah. Antara kami dan Muhammad tidak ada ikatan apa-apa dan tidak ada perjanjian apa-apa, jawab Bani Quraizah kepada Sa'ad bin Mu'adzah, berusaha menyadarkan Bani Quraizah terhadap risiko yang akan mereka hadapi karena membelot dari perjanjian dengan kaum muslim. Saat meminta mereka agar tetap mau menjadi sekutu dengan segala kejujuran sebagaimana pada masa lalu, dan tetap menjaga hak kedua belah pihak agar tidak mengecewakan Rasulullah pada saat sulit seperti ini. Namun jawaban Bani Quraizah sangat kasar dan menghina. Sa'ad bin Mu'adz marah sekali sampai terjadi perang mulut antara Sa'ad bin Mu'adz dan Bani Quraizah. Akhirnya Sa'ad dan para sahabat yang lain pulang dengan hati kesal. Biarkan mereka menentang dirimu, sebab jika dilayani hanya akan menambah ramai pertengkaran antara kita dan mereka. Hibur Sa'ad bin Ubadah kepada Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz menemui Rasulullah dan melapor, "Ya Rasulullah, mereka telah melanggar perjanjian sebagaimana dulu dilakukan suku Adal dan Karah." Mendengar itu, Rasulullah bersabda, "Allahu Akbar, bergembiralah wahai kaum muslimin." Saat masuk Islam pada usia 31 tahun. Pada usia 37 tahun, ia pergi menemui syahidnya. Hari-hari keislaman sampai wafatnya diisi semua dengan karya-karya gemilang dalam berbakti kepada Allah dan Rasulnya. Kata-kata hiburan Rasulullah yang penuh semangat itu tidak ditanggapi dengan baik oleh orang-orang munafik dan mereka yang lemah iman. Memang benar, keadaan seperti itu membuat hampir seluruh sahabat dilanda kecemasan. Al-Quran melukiskan bahwa keadaan kaum muslimin waktu itu sedang diuji dengan guncangan yang amat dahsyat. Sampai-sampai tidak tetap lagi penglihatan mereka.
terasa sesak, naik sampai ke tenggorokan, dan mereka menyangka bermakam-makam turut Allah. Akan tetapi, bagaimanapun keadaannya, orang yang imannya kuat tidak beranjak dari sisi Rasulullah. Berbeda halnya dengan orang-orang munafik. Mereka berkata, Muhammad berjanji kepada kita semua bahwa suatu saat kita akan merebut kekayaan Kaisar Persia dan Romawi. Nyatanya, hari ini saja tidak seorang pun dari kita merasa aman. Bahkan untuk sekedar pergi ke jamban, suara-suara sumbang yang lain juga terdengar. Muhammad, rumah kami saat ini sedang kosong, tak berpenghuni. Izinkanlah kami keluar dari barisan tempur untuk pulang ke rumah masing-masing, karena rumah kami terletak di luar Madinah. Para sahabat setia menjadi marah. Mereka sanggup-sungguh pengkhianat. Ya Rasulullah, izinkanlah kami memenggal leher-leher mereka. Rasulullah tidak ingin memaksa seseorang untuk bertempur. Beliau mengizinkan orang-orang lemah iman itu untuk pulang. Biarlah hanya orang-orang yang mampu menghadapi bahaya dan benar-benar menginginkan mati syahid saja yang tetap bertahan di barisan pasukan. Orang-orang lemah iman justru akan menularkan rasa takutnya kepada banyak orang. Dan penilaian Rasulullah ini tepat sekali. Setelah perginya orang-orang pengecut, barisan tempur yang tersisa justru semakin bulat tekadnya untuk bertempur dan berjuang. Rasulullah menyampaikan wahyu Allah bahwa jika orang melarikan diri dari kematian, seandainya pun bisa, hanya akan mengecap kesenangan dunia sebentar saja. Tak layak seorang lari dari bencana, padahal bencana itu datang atas izin Allah, dan Allah lah yang satu-satunya sumber pertolongan dan perlindungan. Rasulullah merancang suatu strategi baru. Beliau ingin menawarkan kepada pasukan Ghatafan sepertiga hasil perkebunan Madinah jika mereka mau kembali pulang. Tidak ragu lagi, orang Ghatafan pasti akan menyambut baik. Dan jika mereka pulang, pasukan musuh yang tersisa tinggal 4.000 prajurit Quraisy. Rasulullah meminta pendapat terlebih dahulu kepada Sa'ad bin Muadz dan Sa'ad bin Ubadah sebagai pemimpin penduduk asli Madinah. Ya Rasulullah, jika Allah yang memerintahkan kami, pasti tunduk dan patuh. Demikian jawab keduanya. Namun jika ini pendapat tuan kami, tidak sependapat. Dulu orang Ghatafan tak pernah merasakan kurma Madinah, kecuali dengan membeli atau sedang diundang jamuan. Padahal waktu itu kami semua masih musyrik. Lalu mengapa kini setelah Allah memuliakan kami dengan Islam, kami harus menyerahkan harta kami seperti itu? Demi Allah, kami tidak akan memberikan sesuatu kepada mereka kecuali tebasan pedang. Rasulullah mengangguk setuju. Ini memang pendapatku sendiri, sebab aku melihat orang-orang Arab menyerang kita dengan panah. Pertempuran dilanjutkan. Rasulullah memerintahkan agar prajuritnya tidak menampakkan diri kecuali dengan berbaju besi lengkap. Namun Sa'ad bin Muadz terkena panah hingga menembus urat tangannya. Saat itu ia hanya mengenakan baju besi yang pendek. Doa Sa'ad pada waktu itu adalah, Ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu bahwa aku amat mencintai jihad melawan orang-orang yang mendustakan Rasulullah dan mengusirnya. Ya Allah, jika Engkau masih menyisakan sedikit peperangan melawan orang-orang Quraisy, berikanlah sisa kehidupan kepadaku, agar aku bisa memerangi mereka karena Engkau semata. Nah, pada suatu malam, pasukan Quraisy yang sudah hampir kehilangan akal untuk menerobos parit, mencoba kembali menyeberangi parit dengan pasukan berkuda, pimpinan Ikrimah bin Abu Jahl. Pasukan Muslim menebarkan hujan panah dalam gelap. Rasulullah berhasil memanah Ikrimah sehingga pasukan musuh terperosok dan kembali mundur. Abu Sufyan mengirim surat kepada Rasulullah yang isinya menuduh Rasulullah sebagai pengecut. Abu Sufyan menantang muslimin untuk bertempur di lapangan terbuka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan membalas surat itu. Isinya mengatakan bahwa dalam waktu dekat ini beliau memang akan keluar menemui mereka untuk mengikis habis berhala-berhala Quraisy di Mekah. Pada hari-hari ini, kesabaran memang menjadi senjata terampuh untuk meraih kemenangan bersebar bukan. Berarti berdiam diri. Rasulullah memanggil Nuaim bin Mas'ud yang baru saja masuk Islam, dan hal itu tidak diketahui oleh musuh. Pada masa jahiliyah, Nu'am sangat erat bersahabat dengan Bani Quraizah dan Ghatafan. Ya Rasulullah,
Sesungguhnya kaum saya tidak mengetahui keislaman saya. Karena itulah silahkan kalau mau berbuat apa saja yang engkau inginkan terhadap diri saya, kata Nuaim. Rasulullah menjelaskan rencananya kepada Nuaim. Setelah itu Rasulullah bersabda, laksanakanlah rencana ini, Nuaim, karena suatu pertempuran itu memang penuh tipu daya. Apa yang dilakukan Rasulullah adalah strategi yang luar biasa untuk memecah belah musuh. Atas perintah Rasulullah, Nuaim pergi menemui Bani Quraizah. Nuaim berkata, kalian semua telah tahu betapa aku sangat mencintai kalian. Kami memang tidak menaruh curiga sama sekali kepadamu, jawab Bani Quraizah. Nuaim melanjutkan, sebenarnya orang-orang Quraisy dan Ghatafan tidak sama dengan kalian, sebab ini adalah negeri kalian. Disinilah kalian menyimpan harta dan istri-istri kalian. Sementara itu harta dan istri-istri orang Quraisy serta kekuatan ada di tempat masing-masing. Lagi pula pengepungan sudah berjalan terlalu lama. Orang Quraisy dan Ghatafan mulai kehabisan bekal. Kuda-kuda dan unta-unta mereka sudah semakin kurus karena rumput di sekitar Madinah telah menggundul. Sebentar lagi mereka akan pulang. Sementara kalian akan ditinggalkan sendiri untuk menghadapi Nabi Muhammad dan pengikutnya. Mengapa kalian sampai hati mengkhianati Nabi Muhammad? Bukankah kalian mengetahui bahwa Nabi Muhammad itu sangat jujur dan setia? Ia pasti akan membela kalian jika kalian dalam kesulitan, seperti yang tertera dalam perjanjian di antara kalian dan Nabi Muhammad. Jika pasukan Al-Ahzab datang, posisi kalian akan terjepit. Yang pasti, kalian tidak akan mampu menghadapi Muhammad dan para pengikutnya. Jika kalian dan mereka saling berhadapan langsung, apa yang harus kami lakukan? Tanya orang Yahudi itu, bingung. Minta sandera dari pihak Quraisy dan Ghatafan. Dengan demikian, keduanya tidak akan pulang melainkan bertempur bersama kalian. Janganlah kalian mau disuruh menyerang sebelum sandera-sandera dari pihak Ahzab ada di tangan kalian, jawab Nuaim bin Mas'ud. Bani Quraizah menyetujui usul yang menurut mereka sangat baik ini. Kemudian, secara diam-diam Nuaim melanjutkan visinya. Ia pergi ke perkemahan Bani Ghatafan yang juga sahabatnya. Kepada mereka Nuaim berkata, sebenarnya Bani Quraizah merasa menyesal telah memusuhi Muhammad. Mereka enggan meneruskan pertempuran di pihak kalian. Hati-hati, mereka akan berpura-pura meminta sandera kepada kalian, padahal sandera itu akan diserahkan kepada Muhammad agar Muhammad memaafkan perbuatan mereka. Mendengar itu para pemimpin Ghatafan dan Quraisy jadi ragu-ragu terhadap Bani Quraizah. Abu Sufyan pun menulis surat kepada Ka'ab, pemimpin Bani Quraizah. Kami sudah cukup lama tinggal di tempat ini dan mengepung Muhammad. Menurut hemat kami, besok kalian harus sudah menyerbu Muhammad dari belakang dan kami akan menyusul. Besok hari Sabtu, tulis Ka'ab. Pada hari Sabtu kami tidak dapat berperang atau bekerja apapun. Cari hari Sabtu lain saja sebagai pengganti Sabtu besok, geram Abu Sufyan dalam surat balasannya. Sebab besok Muhammad sudah harus diserbu. Kalau kami sudah mulai menyerang Muhammad, sedang kamu tidak turut serta dengan kami, persekutuan kita dengan sendirinya bubar, dan kamulah yang akan kami serbu lebih dahulu sebelum Muhammad. Bani Quraizah tidak berani melanggar pantangan. Pada hari Sabtu, mereka mengulangi jawaban itu dengan tambahan bahwa ada golongan mereka yang dapat kemurkaan Tuhan karena telah melanggar hari Sabtu, sehingga berubah menjadi monyet dan babi. Kemudian Bani Quraizah malah meminta sandera dari pihak Ahzab untuk ditahan di benteng mereka, agar yakin bahwa orang Quraisy dan Ghatafan tidak akan pergi begitu saja. Mendengar itu, yakinlah pasukan Ahzab bahwa apa yang dikatakan Nuaim benar. Keraguan besar segera melanda pasukan Ahzab. Jika Bani Quraizah tidak menyerang dari belakang, mereka terpaksa harus menyerang dari depan melalui parit. Padahal parit itu tidak akan diseberangi dengan cara bagaimanapun, karena orang Quraisy menolak menyerahkan sandera. Yakinlah Bani Quraizah bahwa mereka akan ditinggalkan. Selama perang Ahzab, yang mencekam itu tak henti-henti niat Rasulullah berdoa siang dan malam, merendahkan diri kepada Allah, memohon agar pasukan Ahzab dikalahkan dan diguncangkan. Pada suatu malam, angin topan mengamuk melanda Madinah dan sekitarnya. Kaum muslimin segera berlindung di balik pagar pertahanan. Rasa dingin begitu menusuk tulang. Pada saat itu,
Rasulullah berseru mengalahkan deru angin. Adakah orang yang bersedia mencari berita musuh dan melaporkannya kepadaku? Mudah-mudahan Allah menjadikannya bersamaku pada hari kiamat. Semua sahabat terdiam. Rasulullah mengulangi seruannya sampai 3 kali. Namun semua sahabat dicekam dahsyatnya topan. Rasulullah pun berseru, "Bangkitlah wahai Huzaifah, carilah berita dan laporkan kepadaku." Huzaifah bangkit dan mendengarkan pesan Rasulullah. "Berangkatlah mencari berita musuh dan janganlah engkau melakukan tindakan apapun." Huzaifah berangkat dengan membawa panah. Ia berjalan dengan susah payah melawan angin. Huzaifah menuturkan sendiri pengalamannya, "Aku berjalan seperti orang yang sedang dicengkeram kematian hingga tiba di markas musuh. Kulihat Abu Sufyan sedang menghangatkan punggungnya di perapian. Aku segera memasang anak panah pada busurku. Namun, aku teringat pesan Rasulullah, janganlah engkau melakukan tindakan apapun. Kalau aku panah, pasti akan kena pahanya pada saat itu." Angin dan tentara Allah sudah menggobrak-abrik musuh, menerbangkan kuali, memadamkan api, dan menumbangkan perkemahan. Abu Sufyan bangkit dan berkata, "Wahai kaum Quraisy, setiap orang hendaknya melihat siapa teman duduknya." Aku segera memegang tangan orang yang berada di sampingku, lalu bertanya, "Siapakah Anda?" Dia menjawab, "Fulan bin Fulan." Selanjutnya Abu Sufyan berkata, "Wahai orang-orang Quraisy, demi Allah, sesungguhnya kalian tidak tinggal di tempat yang layak. Kuda, unta, dan ternak kita banyak yang mati. Bani Quraisyah telah mengkhianati janjinya kepada kita. Badai ini membuat peralatan dapur kita kocar-kacir, tidak dapat menyalakan api, dan tidak satu tenda pun yang berdiri tegak. Oleh karena itu, pulanglah kalian. Aku sendiri juga akan pulang." Huzaifah pulang dengan bersusah payah dan melaporkan apa yang dilihatnya kepada Rasulullah. Beliau menyelimuti Huzaifah dengan kain yang biasa digunakan untuk sholat. Huzaifah pun tertidur sampai pagi. Kemudian sambil bergurau, Rasulullah membangunkan Huzaifah. "Bangun, wahai tukang tidur." Kaum muslimin memandang tempat yang baru saja beberapa jam lalu dipenuhi ribuan musuh bersenjata lengkap itu. Kini kosong, kecuali serpihan tenda dan peralatan lain yang berserakan di sana-sini. Berakhirlah perang Khandaq pada tahun ke-5 Hijriah, ketika semuanya telah terpana. Rasulullah bersabda, "Segala puji bagi Allah, Dialah yang telah menolong hambanya dan memberi kekuatan kepada tentaranya. Dialah yang mengalahkan pasukan Azab dengan dirinya sendiri. Orang-orang Quraisy tidak akan pernah lagi menyerang ke sini. Sebaliknya, kita yang akan memerangi mereka. Kalian yang akan memasuki Mekah, lalu menghancurkan patung-patungnya." Kaum muslimin bertakbir. Mereka kembali ke rumah masing-masing dengan diliputi rasa syukur dan bangga dengan kemenangan ini. Mereka telah melewati cobaan yang teramat berat. Sejak saat itu mereka yakin dakwah mereka akan menjadi ajaran baru yang dihormati. Don ditunggu kedatangannya. Namun masih ada persoalan yang menggantung dengan Bani Quraisyah. Rasulullah memerintahkan kaum muslimin melakukan sholat asyar di depan perkampungan Bani Quraisyah. Dengan ketaatan yang mengagumkan, kaum muslimin yang sudah sangat lelah dalam perang Azab itu mengikuti perintah tersebut. Rasulullah memberikan bendera kepada Ali bin Abi Thalib. Namun, begitu Ali tiba di depan benteng Bani Quraisyah, ia mendengar orang-orang Yahudi mencaci-maki Nabi Muhammad dan hendak mencemarkan nama istri-istri beliau. Rasulullah segera menampakkan diri dan mendadak semua cacian itu berhenti. "Wahai golongan kera, Allah sudah menghinakan kamu, bukan? Allah sudah menurunkan murkanya kepada kamu sekalian, bukan?" Demikian seru Rasulullah. Kaum muslimin mengepung Bani Quraisyah selama 25 hari terus-menerus. Setelah dikepung sekian lama, Bani Quraisyah mengirim utusan. Mereka ingin kepungan dihentikan agar mereka bisa pergi seperti Bani Kainuka dan Bani Nadir. Namun Rasulullah menolaknya, sebab pengkhianatan Bani Quraisyah jauh lebih berbahaya daripada kedua suku Yahudi itu. Akhirnya Bani Quraisyah pun menyerah tanpa syarat. Rasulullah setuju untuk mengangkat Sa'ad bin Mu'adz sebagai hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada Bani Quraisyah. Tindakan Rasulullah ini sangat adil dan murah hati, karena Sa'ad bin Mu'adz dan suku Aus
yang dipimpinnya dulu bersahabat dengan Bani Quraizah seperti halnya persahabatan Khazraj dengan Bani Kainuka. Bani Quraizah sendiri menyambut gembira keputusan itu. Baik kaum muslimin maupun Bani Quraizah menyatakan rela atas keputusan yang akan diambil Sa'ad bin Mu'adz. Pada saat itu Sa'ad masih berada di kemah, seorang tabib wanita yang dengan sukarela mengobati para prajurit muslim yang terluka. Sa'ad dinaikkan ke atas unta dengan tangan terbalut dan menuju ke perkampungan Bani Quraizah. Dengan tenang, Sa'ad memikirkan apa yang akan diputuskannya. Sa'ad teringat betapa baiknya perlakuan Rasulullah kepada orang Yahudi. Beliau senantiasa mengingatkan para sahabatnya agar berbuat baik kepada mereka. Namun kebaikan itu dibalas Yahudi dengan tipu daya, kelicikan, kerusakan ekonomi dan penyebaran deses-desis untuk menjatuhkan Rasulullah. Jika Bani Quraizah dimaafkan dan dilepaskan, mereka akan berlaku seperti halnya Bani Nadir dan Bani Kainuka yang terus melancarkan permusuhan. Bukankah kedatangan pasukan Azab akibat hasutan Huyai bin Akhtab, pemimpin Bani Nadir? Jika tidak datang pertolongan Allah, kemungkinan besar kaum muslimin dari wanita hingga anak-anak akan musnah dibantai oleh musuh di hadapan kaum muslimin. Dan orang Yahudi Sa'ad bin Mu'adz berkata, "Aku memutuskan untuk membunuh kaum pria Bani Quraizah, membagi harta benda mereka, serta menawan anak-anak dan kaum wanitanya." Hukuman itu pun dilaksanakan. Setelah itu kaum muslimin kembali ke Madinah dalam keadaan yang amat disegani oleh seluruh suku yang ada di Jazirah Arab sampai ke pelosok Jazirah. Islam adalah agama yang sangat menghormati kaum wanita. Sebelum Rasulullah diutus, kebanyakan hubungan kaum wanita dengan kaum laki-laki tidak lebih baik dari hubungan antara hewan betina dengan hewan jantan di Arab dan beberapa tempat lain. Kaum wanita biasa mempertontonkan diri untuk memamerkan kecantikan dengan berbagai perhiasannya kepada orang-orang lain selain suaminya. Wanita-wanita seperti itu biasa bertukar pandang dan saling melontarkan kata-kata pujian yang manis kepada kaum lelaki. Wahyu yang dibawa Rasulullah mengatur hubungan antara wanita dan pria menjadi hubungan yang saling membantu sebagai sesama saudara dengan penuh kasih sayang. Hak dan kewajiban wanita serta laki-laki sama. Hanya saja dengan cara yang sopan, laki-laki diberi kelebihan dalam beberapa hal. Peristiwa diganggunya wanita muslimah oleh orang Yahudi dan munafik membuat Rasulullah berpikir sanggup-sanggup untuk mencegahnya. Seandainya para muslimah menutup auratnya, tentu mereka akan lebih dikenal dan terjaga. Rasulullah sendiri telah lebih dahulu memberi contoh dengan memerintahkan istri-istrinya mengenakan hijab tabir jika ada tamu yang datang ke rumah beliau. Dalam keadaan ini, turunlah firman Allah, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Surah Al-Ahzab ayat 33:58. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Surah Al-Ahzab ayat 33:59. Sesungguhnya jika tidak berhenti, orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah dari menyakitimu, niscaya kami perintahkan kamu untuk memerangi mereka, kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu di Madinah, melainkan dalam waktu yang sebentar. Surah Al-Ahzab ayat 33:60 dalam keadaan terlaknat. Di mana saja mereka dijumpai, mereka ditangkap dan dibunuh dengan sehebat-hebatnya. Surah Al-Ahzab ayat 33:61. Sebagai sunnah Allah yang berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu sebelummu, dan kamu sekali-kali tiada akan mendapati perubahan pada sunnah Allah. Surah Al-Ahzab ayat 33:62. Setelah itu turunlah perintah agar kaum muslimah mengenakan jilbab yang menutup dada. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya
dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Surah An-Nur ayat 24/30. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putera mereka, atau putra-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putera saudara lelaki mereka, atau putra-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelehan-pelehan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Surah An-Nur ayat 24/31. Jilbab artinya pakaian longgar menutup aurat wanita, kecuali wajah dan telapak tangan. Kerudung berarti tudung yang menutup kepala, leher, dan dada wanita. Hijab adalah tabir atau dinding penutup. Perda adalah pakaian luar atau tirai berjahit. Cadar adalah penutup wajah sehingga mata saja yang tampak. Islam mewajibkan jilbab dan kerudung. Hijab hukumnya sunnah. Perda atau cadar serta sarung tangan tidak diwajibkan. Dalam tahun-tahun pertama di Madinah itu, beberapa muslimah muhajirin pun sudah melahirkan. Di antaranya adalah putri Rasulullah, Fatimah Az-Zahra. Putra pertama Fatimah bernama Hasan, dan yang kedua bernama Husain. Rasulullah sangat senang bermain dengan kedua cucunya itu. Suatu ketika, Rasulullah memandangi dalam-dalam Hasan dan Husain yang sedang berlarian di hadapannya. Anak-anak ini lahir di perantauan, sama sekali belum mengenal Mekah, tanah air mereka. Hasan mengejar Husain yang bersembunyi di dalam kamar. Sambil berteriak kegirangan, Husain kabur dan melompat ke punggung kakeknya. Fatimah hendak mencegah perbuatan itu, namun Rasulullah mengisyaratkan agar mereka dibiarkan. Fatimah yang sangat dekat dengan ayahnya itu segera menangkap isyarat lain di mata Rasulullah. "Mengapa ayah tampak berduka?" tanya Fatimah lembut. "Bukankah ayah baru saja membuat kemenangan yang belum pernah dilakukan suku Arab manapun dengan mengalahkan pasukan Azab dan Bani Quraizah? Atau ayah kini sedang teringat kepada almarhumah ibuku, Khadijah?" Rasulullah hanya menjawab dengan linangan air mata yang bergulir di kedua pipi beliau. Fatimah tahu yang paling baik ialah membiarkan ayahnya tercinta bermain dengan cucu-cucu sampai dukanya hilang bersama suaminya, Ali bin Abi. Fatimah menarik kesimpulan bahwa duka Rasulullah adalah akibat kerinduan beliau kepada Mekah, tanah air kaum muhajirin. Apalagi saat itu adalah bulan Zulhijjah, saat musim haji akan segera tiba. Akhirnya Ali bin Abi Thalib dan Fatimah pun larut dalam kedukaan itu. Mereka terkenang negeri tempat mereka dibesarkan. Bagaimanakah keadaan Mekah kini setelah mereka? Walau kebun-kebun hijau Madinah menyejukkan hati, hamparan kota putih Mekah juga selalu terindukan siang malam. Semua kaum muhajirin sangat rindu untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah. Sebagai penduduk Mekah, mereka jugalah pemilik rumah tua Ka'bah yang diberkati. Kini, Quraisy merintangi kaum muslimin pergi berhaji. Itu benar-benar tidak adil, karena siapa pun bisa berhaji ke Mekah. Dari dahulu, pihak-pihak yang bermusuhan selalu bisa saling bertemu dengan damai di Mekah. Dalam bulan haji, Rasulullah mengumumkan bahwa tahun itu kaum muslimin akan berangkat haji ke Mekah. Maka berangkatlah Rasulullah beserta 1.400 orang muslim. Semuanya mengenakan pakaian ihram untuk menunjukkan bahwa mereka berniat beribadah, bukan berperang. Selain pedang di pinggang, tidak ada lagi senjata yang mereka bawa. Kaum muslimin juga membawa 70 unta yang akan disembelih selesai berhaji. Rasulullah yang terundi mengikuti perjalanan ini adalah Ummu Salamah
Namun orang-orang Quraisy sangat khawatir mendengar keberangkatan ini. Ini pasti tipu muslihat Muhammad agar bisa menyerang kita, seru para pemimpin Mekah. Maka orang-orang Quraisy mengutus Khalid bin Walid beserta 200 orang pasukan berkuda untuk menghalangi kaum muslimin. Sementara itu, di daerah Usfan, Rasulullah dan rombongannya bertemu dengan seseorang dari Bani Ka'ab. Rasulullah bertanya kepadanya tentang keadaan Mekah. Mereka sudah mendengar tentang perjalanan Tuhan ini, sahut orang itu. Lalu mereka berangkat dengan mengenakan pakaian kulit harimau. Mereka bersumpah bahwa mereka akan menghalangi perjalanan Tuhan. Oh, kasihan orang Quraisy, kata Rasulullah. Mereka sudah lumpuh karena peperangan. Apa salahnya kalau mereka membiarkan kami? Kalau aku sampai binasa, itu yang mereka harapkan. Kelak Allah memberiku kemenangan, mereka akan berbondong-bondong masuk Islam. Tetapi mereka pasti akan berperang. Saat mereka punya kekuatan, aku akan terus berjuang sampai Allah memberi kemenangan atau leherku ini terpenggal untuk menunjukkan bahwa mereka tidak ingin berperang. Rasulullah meminta seorang pandu untuk memimpin di jalan sulit berliku di pegunungan untuk menghindari pasukan Khalid bin Walid yang sudah menunggu di daerah Qira Al-Ghamim. Rombongan itu berhasil melewati pasukan berkuda musuh dan berhenti di Hudaybiyah. Ya Rasulullah, di lembah ini tidak ada air, tidak cocok untuk tempat berhenti, ujar seorang sahabat Rasulullah, mengambil anak panah dan menancapkannya ke dasar sebuah sumur kering. Ketika ditarik, memancarlah air yang tiada habisnya. Kedua pihak kini saling memikirkan langkah selanjutnya. Orang Quraisy sudah siap berperang, namun mereka mengirim dulu Budail bin Warqah dan beberapa orang ke perkemahan kaum muslimin. Tujuan Budail untuk berunding sekaligus mengetahui kekuatan lawan. Rasulullah bersabda kepada Budail, "Sesungguhnya kami datang bukan untuk memerangi seseorang, tetapi untuk melakukan haji." Rupanya, orang-orang Quraisy sudah buta akibat peperangan. Jika mereka menghendaki damai dan membiarkan kami berhaji, berarti mereka masih punya nyali. Tetapi jika mereka menghendaki perang, maka demi Allah, aku pasti akan melayani mereka sampai aku menang. Atau Allah menentukan lain, akan kusampaikan perkataanmu ini kepada mereka, kata Budail. Namun orang Quraisy belum puas. Mereka mengirim Hulais bin Alqamah. Melihat kedatangan Hulais dari jauh, Rasulullah bersabda, "Itu adalah Hulais. Dia berasal dari kaum yang sangat menghormati hewan kurban. Lepaskanlah hewan-hewan kurban kita." Melihat banyaknya hewan kurban, Hulais terharu. Tidak selayaknya orang-orang Quraisy menghalangi mereka memasuki Masjidil Haram. Hulais kembali dan mengatakan agar kaum muslimin tidak dihalangi. Orang-orang Quraisy marah kepada Hulais. Mereka mengirim Urwah bin Mas'ud sebagai utusan ketiga. Urwah pun bertemu Rasulullah yang memegangi janggut Sambibik. Namun setiap kali itu pula Al-Mughirah, salah seorang sahabat Rasulullah, menepis tangannya. Padahal sebelum masuk Islam, Al-Mughirah sering dilindungi Urwah. Kecintaan Al-Mughirah kepada Rasulullah membuatnya tidak bisa membiarkan Urwah menyentuh beliau, walau hanya sesaat. Setelah jelas mengetahui maksud kedatangan Rasulullah, Urwah pun kembali. "Wahai saudaraku Quraisy," demikian kata Urwah, "aku pernah menemui kaisar dari Kisra. Demi Allah tidak pernah kulihat seorang raja yang diperlakukan para sahabat seperti Muhammad, mengagungkannya. Setiap kali Nabi Muhammad berwudu, para sahabat berebut menyediakan airnya. Setiap ada helai rambut Nabi Muhammad jatuh, mereka akan mengambilnya. Dan aku tidak akan diserahkan kepada orang lain, walau harus mati." Terimalah tawaran Nabi Muhammad. Orang-orang Quraisy masih belum mau menerima kedatangan Rasulullah dan kaum muslimin. Kini Rasulullah yang mengirim utusan. Semula beliau memerintahkan Umar bin Khattab, namun Umar berkata, "Saya khawatir orang Quraisy akan menindak saya, mengingat di Mekah tidak ada pihak Bani Adi yang akan melindungi saya. Quraisy sudah cukup mengetahui permusuhan saya dan tindakan tegas saya kepada mereka. Saya ingin menyarankan orang yang lebih baik daripada saya, yaitu Utsman bin Affan." Maka Rasulullah mengutus menantunya, Utsman bin Affan. Tugas Utsman adalah berusaha meyakinkan bahwa kaum muslimin benar-benar berniat melaksanakan haji. Utsman pun memasuki Mekah di bawah perlindungan jiwar Aban bin Said.
Melihat Utsman, para pemimpin Quraisy berkata, "Utsman, kalau tidak mau bertawaf di Ka'bah, bertawaflah. Aku tidak akan melakukannya sebelum Rasulullah bertawaf," jawab Utsman. "Kedatangan kami kemari hanya untuk berziarah ke rumah suci dan memuliakannya. Kami ingin menunaikan kewajiban ibadah di tempat ini. Kami telah datang membawa binatang kurban. Setelah disembelih, kami pun akan kembali pulang dengan damai. Tapi kami telah bersumpah bahwa kalian tidak boleh masuk ke Mekah tahun ini." Sanggah seorang pembesar Quraisy, terjadilah perdebatan seru yang alot. Tidak ada yang mau mengalah. Masing-masing melontarkan argumen. Akibatnya, lama sekali Utsman bin Affan tidak kembali. Kaum muslimin pun sudah sangat gelisah. Mereka takut Utsman dibunuh secara licik. Maka Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya di bawah sebatang pohon. Mereka semua bersumpah setia untuk tidak meninggalkan tempat itu sebelum membalas kematian Utsman bin Affan. Kemudian disebut Bayat Ridwan. Allah menurunkan firman ayat sungguhnya, Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Surah Al-Fes ayat 48-18. Alangkah leganya kaum muslimin ketika tidak lama sesudah itu Utsman bin Affan kembali ke perkemahan dalam keadaan selamat. Sungguh pun begitu, ikrar Ridwan tetap berlaku sebagai tanda kesetiaan dan kekompakan umat Islam. Rasulullah bahagia sekali dengan kekompakan umatnya, sebab terlihat jelas eratnya hubungan kasih sayang sesama mereka. Selain itu, nyata sekali terlihat bahwa kaum muslimin sangat besar keberaniannya. Mereka bersedia menghadapi maut tanpa ragu-ragu lagi. Utsman bin Affan berhasil meyakinkan orang Quraisy bahwa kaum muslimin benar-benar ingin berhaji. Namun, karena Quraisy sudah mengirim Khalid bin Walid dengan membawa panji perang, mereka takut orang akan mengatakan bahwa mereka adalah penakut jika mengizinkan kaum muslimin memasuki Mekah. Maka perundingan pun berlanjut terus. Kali ini Suhail bin Amr menjadi juru runding Quraisy. Setelah lama berunding, akhirnya disepakati beberapa hal penting berikut. Pertama, Rasulullah harus pulang tahun ini dan bisa berhaji tahun depan. Saat itu kaum muslimin tidak boleh membawa senjata kecuali pedang yang disarungkan. Orang tidak boleh menghalangi dengan cara apapun. Kedua, gencatan senjata selama 10 tahun, tidak boleh ada yang menyerang pihak manapun. Ketiga, selama 10 tahun itu, barang siapa yang ingin bergabung dengan kaum muslimin, dipersilahkan. Begitu juga yang ingin bergabung dengan Quraisy. Jika ada suku yang telah menggabungkan diri, diserang oleh pihak yang lain, itu berarti perang. Keempat, siapapun orang Quraisy yang bergabung kepada Rasulullah tanpa izin walinya, maka ia harus dikembalikan. Sementara itu siapapun dari pihak Rasulullah yang bergabung dengan Quraisy tidak boleh dikembalikan lagi. Perjanjian ini kemudian dikenal dengan nama Perjanjian Hudaibiyah. Terjadi pada tahun ke-6 Hijriah atau 628 Masehi. Setelah perjanjian ini, Bani Huza'ah langsung bergabung dengan Rasulullah. Sementara itu lawannya, Bani Bakar bergabung dengan pihak Quraisy. Umar bin Khattab tidak puas dengan isi perjanjian itu. Ketidakpuasannya ini ditunjukkan setelah terjadi insiden saat penulisan perjanjian. Saat itu Ali bin Abi Thalib mendapat tugas Rasulullah untuk menulis perjanjian itu. Tulislah Bismillahirrohmanirrohim, sabda Rasulullah kepada Ali. Istopi, seru Suhal. Nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini tidak kukenal. Tulislah dengan Bismika Allahumma, dengan namamu ya Allah. Tulislah dengan namamu ya Allah, sabda Rasulullah kepada Ali. Lalu, tulislah, ini adalah perjanjian damai yang ditetapkan antara Nabi Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr. Namun delegasi Quraisy itu kembali menolak. Jika kami mengakui bahwa engkau Rasulullah, tentu kami tidak akan memerangimu. Karena itu tulislah namamu dan nama ayahmu. Baik, hapuslah, kata Rasulullah. Tulislah Muhammad bin Abdullah, sabda Rasulullah
sebagaimana para sahabat lain yang hadir. Ali bin Abi Thalib sudah memuncak kemarahannya kepada delegasi Quraisy itu, sehingga ia berkata, "Tidak ya Rasulullah, demi Allah, aku tidak sudi menghapus kata itu." Akhirnya Rasulullah sendiri yang menghapus kata-kata itu. Melihat hal itu, Umar bin Khattab berkata kepada Abu Bakar yang duduk di sampingnya, "Bukankah dia itu Rasulullah?" "Memang betul," jawab Abu Bakar. "Bukankah kita ini orang-orang Islam?" "Betul." "Bukankah mereka itu orang-orang musyrik?" "Memang betul." "Lalu mengapa kita mau direndahkan dalam soal agama kita?" seru Umar berapi-api. Abu Bakar menenangkan Umar dengan kata-kata tegas, "Umar, duduklah di tempatmu. Aku bersaksi bahwa dia Rasulullah." Namun hampir semua sahabat berpendapat seperti Umar. Mereka merasa agama mereka telah dilecehkan dengan perjanjian ini. Bukan saja mereka gagal berhaji tahun ini, tetapi juga harus menerima bahwa orang musyrik itu seolah merendahkan Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah. Kemudian terjadilah sebuah peristiwa yang membuat para sahabat semakin tidak menyukai perjanjian ini. Belum lagi kering tinta perjanjian itu, tiba-tiba muncul Abu Jandal. Pemuda itu adalah anak Suhail bin Amr, si perunding Quraisy. Para sahabat sangat terkejut menyaksikan kedua kaki Abu Jandal dalam keadaan terbelenggu, sehingga ia berjalan tertatih-tatih. Rupanya ia berhasil melepaskan diri dari Mekah dan hendak menggabungkan diri dengan saudara-saudara muslimnya. Namun begitu melihat anaknya itu, Suhail berseru, "Ini adalah orang pertama yang kutuntut agar engkau mengembalikannya." "Kami melanggar isi perjanjian ini sampai kapanpun," jawab Rasulullah. "Demi Allah, kalau begitu aku tidak akan menuntutmu karena sesuatu apapun," kata Suhail. Rasulullah bersabda, "Kalau begitu, berilah dia jaminan perlindungan karena aku. Aku tidak akan memberinya jaminan perlindungan karena dirimu," tukar Suhail. "Lakukanlah," pinta Rasulullah lagi. "Aku tidak akan melakukannya," jawab Suhail. Suhail melangkah cepat ke arah Abu Jandal dan memukul karis-karas anaknya itu. Suhail mensenggerom kerah baju Abu Jandal dan menyeretnya untuk dikembalikan kepada Quraisy. Abu Jandal berseru, "Semua orang muslim, apakah aku akan dikembalikan kepada orang-orang musyrik yang akan menyiksaku karena agamaku ini?" Kaum muslimin merasa geram. Hampir-hampir saja kaki mereka bergerak untuk datang melawan perjanjian yang sudah ditandatangani. Rasulullah bersabda, "Wahai Abu Jandal, bersabarlah dan tabahlah, karena Allah akan memberikan jalan keluar kepadamu dan orang-orang yang terzalimi seperti dirimu. Kami sudah mengukuhkan perjanjian dengan mereka. Kami telah membuat perjanjian persetujuan dengan mereka atas peristiwa seperti ini. Dan mereka pun sudah memberikan sumpah atas nama Allah kepada kami, maka kami tidak akan melanggarnya." Rasulullah melihat ke sekeliling dan menangkap wajah pengikutnya yang tampak sangat tidak puas. Hal inilah yang membuat para sahabat tidak menuruti perintah Rasulullah sesaat setelah itu. Rasulullah kemudian bersabda, "Bangkitlah dan sembelihlah hewan kurban." Para sahabat saling pandang. Apa? Jadi Rasulullah menganggap bahwa mereka telah selesai berhaji? Bukankah mereka sama sekali belum bertawaf, bahkan sama sekali belum melihat Ka'bah? Namun Rasulullah mengulangi perintahnya sampai 3 kali. Tidak ada satupun sahabat yang beranjak. Semua diam termangu atau menunduk. Rasulullah memerhatikan wajah mereka. Bahkan Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab juga menolak dengan parasan. Gundah, Rasulullah masuk ke dalam tenda Ummu Salamah. Diceritakannya semua kelakuan para sahabat kepada istrinya itu. Ummu Salamah mengerti betul betapa kecewanya Rasulullah. Kemudian Ummu Salamah mengajukan sebuah saran yang menunjukkan kecerdasan dan kebijaksanaannya, persis seperti yang dulu dilakukan oleh Khadijah untuk membangkitkan Rasulullah dalam masa-masa sulit penuh kegelapan. "Wahai Rasulullah, apakah engkau ingin mereka melaksanakan perintah itu?" tanya Ummu Salamah. "Keluarlah, tetapi jangan berbicara sepatah kata pun kepada salah seorang dari mereka. Sembelihlah ternak kurban Anda sendiri. Lalu panggilan tukang cukur dan bercukurlah." Rasulullah kemudian keluar tanpa bicara sepatah kata pun. Dia melaksanakan saran dari Ummu Salamah. Setelah Rasulullah menyembelih kurban dan bercukur, segera saja para sahabat melakukan hal yang sama.
Suasana yang tadinya murung penuh kebingungan, kini berubah menjadi ceria. Suara gembira para sahabat terdengar saat menyembelih kurban dan saling bergantian mencukur rambut. Sebagian ada yang mencukur rambut dan sebagian lain hanya memangkas rambut. Rasulullah tersenyum dan bersyukur kepada Allah karena telah memberinya seorang istri yang begitu cerdas dan bijak. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada mereka yang mencukur rambut. Doa Rasulullah. Sebagian orang yang mendengarnya jadi gelisah. Mereka pun bertanya, dan mereka yang berpangkas rambut ya Rasulullah? Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada mereka yang bercukur rambut. Doa Rasulullah lagi. Para sahabat masih gelisah. Mereka bertanya lagi, dan mereka yang berpangkas rambut. Ya, dan mereka yang berpangkas rambut. Jawab Rasulullah akhirnya. Rasulullah, mengapa doa buat yang bercukur saja yang dinyatakan, bukan buat yang berpangkas rambut? Karena mereka sudah tidak ragu-ragu. Demikian jawab Rasulullah. Umar bin Khattab sangat menyesal karena sempat menyaksikan keputusan Rasulullah dalam perjanjian Hudaybiyah. Apalagi setelah itu Rasulullah membacakan surat Al-Fas yang menegaskan bahwa dalam perjanjian itu Allah telah memberi kemenangan yang nyata. Legalah hati Umar mendengar firman Allah ini. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Surah Al-Fas ayat 48:1. Umar berkata, setelah itu aku terus-menerus melakukan berbagai amal, sedekah, syaum, sholat, dan berusaha membebaskan diri dari apa yang telah kulakukan saat itu. Aku selalu dibayangi kelakuan itu. Aku selalu berharap semoga semua itu merupakan kebaikan. Tidak lama setelah mereka tiba kembali di Madinah, datanglah serombongan wanita mukmin yang melarikan diri dari Quraisy. Kemudian menyusullah para wali mereka yang menuntut agar wanita-wanita itu dikembalikan sesuai dengan perjanjian Hudaybiyah. Akan tetapi Rasulullah menolaknya karena dalam perjanjian disebutkan bahwa kaum wanita tidak termasuk mereka yang harus dikembalikan. Dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah membenarkan tindakan Rasulullah ini. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka, orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami-suami mereka mahar yang telah mereka bayar, dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar, dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surah Al-Mumtahanah 60:10. Dalam surat yang sama pula, Allah memerintahkan Rasulullah untuk mengatakan janji setia kepada para mukminah itu. Mereka harus berjanji tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, tidak berzina, tidak membunuh anak-anaknya, tidak berbuat dusta, dan tidak akan mendurhakai Rasulullah. Para mukminah itu pun menerimanya. Demikian akhir dari episode kali ini. Kita telah menyaksikan bagaimana kaum muslimin menghadapi serangan besar dari luar dan pengkhianatan dari dalam. Namun, dengan kesabaran dan pertolongan Allah, mereka tetap teguh dan menang. Kita juga melihat bagaimana Rasulullah memimpin umat menuju Makkah dengan niat damai. Hingga akhirnya terjadilah perjanjian Hudaybiyah, perjanjian yang tampak berat, tapi justru membuka jalan kemenangan yang lebih besar. Terus, ikuti serial ini sampai tuntas. Semoga apa yang disampaikan membawa manfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.